Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan terkait hasil survei sebagai pelengkap proyek akhir mata kuliah statistika yang diampu oleh Profesor Dr. Sumarwati MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Yohana Ayulela dengan NIM akhir 17, Wicitra Ganesh Mumpuni dengan NIM akhir 85, dan saya, Holismeta Zahara dengan NIM akhir 95. Langsung saja, judul survei yang kami ambil adalah analisis statistika penggunaan bahasa gaul versus bahasa baku di kalangan mahasiswa UNS. Baik, yang pertama adalah intensitas penggunaan, yaitu seberapa akrab. Jadi ada diagram yang menunjukkan warna biru adalah sangat sering, warna oranye adalah sering, warna kuning kadang-kadang, warna hijau jarang, dan warna ungu tidak pernah. Baik, diagram di atas itu menunjukkan bahwa diagram lingkaran berwarna oranye sekitar 54%, yaitu mahasiswa UNS itu sering menggunakan bahasa gaul sekitar 27 orang. Yang kedua adalah diagram lingkaran berwarna biru, yaitu 32%, yaitu mahasiswa UNS sangat sering menggunakan bahasa gaul sekitar 16 orang. Yang ketiga adalah diagram lingkaran berwarna hijau, yaitu 6%, yang menunjukkan bahwa mahasiswa UNS itu jarang menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari, sekitar 3 orang. Yang keempat adalah diagram lingkaran berwarna kuning, yaitu 6% juga, yaitu mahasiswa UNS jarang-jarang menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari, ada sekitar 3 orang. Yang terakhir adalah diagram lingkaran berwarna ungu, yaitu ada 2%, menunjukkan bahwa mahasiswa UNS itu menggunakan bahasa gaulnya itu tidak pernah, karena di sini terdapat 1 orang saja yang menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan yang didapat adalah dari 50 responden dari mahasiswa UNS itu ada 27 orang yang sering menggunakan bahasa gaul, ada 16 orang yang sangat sering menggunakan bahasa gaul, ada 3 orang yang jarang menggunakan bahasa gaul, dan ada 3 orang lagi yang jarang-jarang menggunakan bahasa gaul, serta yang terakhir adalah 1 orang yang tidak pernah menggunakan bahasa gaul. Baik, selanjutnya yaitu faktor pendorong. Sebanyak 60% atau 30 responden menyatakan faktor pendorongnya yaitu agar suasana terasa lebih akrab dan santai. Lalu sebanyak 60% atau setara 30 responden mereka mengaku penggunaan ini sudah menjadi kebiasaan yang spontan dalam keseharian. Lalu sebanyak 44% atau setara dengan 22 responden, mereka merasa bahasa gaul lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan mereka. Lalu selanjutnya yaitu 20% atau setara dengan 10 responden, mereka menggunakannya demi mengikuti tren di lingkungan pertemanan. Lalu terdapat juga faktor lain sebanyak 2%, yaitu mereka menggunakan alasan kepraktisan serta pengakuan jujur dari responden yang merasa dirinya keren saat menggunakan bahasa slang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai eksistensi slang di zona santai kampus. Contoh slang di zona kampus di mana aja? Ada di koridor, ada di kantin newsroom. Nah, kita langsung aja nih. Kalau teman-teman udah pernah belajar sosiolinguistik tentang sosial atau di mana kita berada, ini ada temuan yang sangat menarik sekaligus mencengangkan di sini. Kenapa? Nah, di sini presentase mahasiswa yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia baku murni saat bersantai adalah 0%. Nah, grafik ini didominasi oleh warna hijau di angka 56%, di mana mayoritas mahasiswa UNS jauh lebih nyaman memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Dalam hal ini, bahasa daerah yang dimaksud adalah bahasa Jawa. Sebagai mahasiswa BPSI UNS yang tumbuh di lingkungan Surakarta,
fenomena ini menjadi bukti empiris yang kuat bahwa bahasa ibu atau bahasa budaya lokal ini masih mengakar sangat kuat dengan identitas komunikasi kasual kami. Loyalitas pada bahasa daerah ini kemudian berdampingan dengan penggunaan bahasa campuran antara bahasa baku dan slang sebesar 28%, serta penggunaan bahasa gaul murni atau slang Gen Z sebesar 16%. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam situasi santai, kedekatan emosional dan kultural jauh lebih diutamakan ketimbang formalitas berbahasa, seperti teman-teman. Next, refleks linguistik kelepasan di ruang formal. Di sini akan menjawab mengenai pertanyaan saat berada di situasi formal, misalnya presentasi di kelas, berbicara dengan dosen, atau mengirim chat WhatsApp ke dosen. Apakah teman-teman pernah secara tidak sengaja menggunakan bahasa gaul? Di sini jawaban kami ada pernah, kadang-kadang, serta tidak pernah. Nah, grafik di sini menunjukkan 48% tidak pernah, 20% pernah, dan 32% kadang-kadang. Nah, di sini jika kita menjumlahkan presentasi responden yang menjawab pernah sebesar 20% dan kadang-kadang sebesar 32%. Di sini kami menemukan fakta bahwa lebih dari separuh mahasiswa UNS, yakni sebesar 52%, ternyata pernah secara tidak sengaja kelepasan menggunakan bahasa gaul di tengah-tengah situasi formal tersebut. Dalam kajian bahasa, fenomena ini menunjukkan adanya kebocoran linguistik. Apa sih artinya? Artinya, habitus atau kebiasaan menggunakan bahasa slang di luar kelas sudah terlalu melekat dan mengakar ke dalam bawah sadar mahasiswa, sehingga refleks itu muncul secara spontan, bahkan di ruang akademik yang menuntut formalitas, seperti itu teman-teman. Namun di sisi lain, data ini juga memperlihatkan sisi positif yang cukup berimbang. Kita harus mengapresiasi 48% responden, lainnya yang menjawab tidak pernah. Angka ini menjadi bukti bahwa hampir separuh mahasiswa UNS tetap mau menjaga komitmen, memiliki kendali, dan tahu betul kapan harus membatasi diri dalam menggunakan bahasa baku saat berhadapan dengan situasi formal kampus. Baik, yang selanjutnya adalah kamus slang di ruang akademik. Seperti pada diagram belakang di atas, kata gaul yang paling sering tidak sengaja terucap di ruang formal didominasi oleh kosakata slang populer Gen Z sebesar 40%, seperti kata gabut, FOMO, YGY atau Yagesya. Diikuti istilah serapan bahasa Inggris seperti spill dan relate sebesar 6%, serta sisanya kata percakapan harian atau by the way, oke, nek, dan anu. Baik, selanjutnya yaitu persepsi mahasiswa tentang dampak bahasa gaul, yaitu pada grafik ini ditampilkan hasil survei dari 50 responden mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 62% responden atau sekitar 31 orang menyatakan bahwa penggunaan bahasa gaul cukup berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 30% responden atau sekitar 15 orang berpendapat bahwa penggunaan bahasa gaul sangat berpengaruh. Sementara itu, hanya sebanyak 8% responden atau sekitar 4 orang yang menilai bahwa penggunaan bahasa gaul tidak berpengaruh. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 92 responden meyakini adanya pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa gaul umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah, terutama dalam situasi akademik maupun dalam situasi formal.
Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.